Mungkin dibaca-baca sama Pak Joko ini, ternyata kata Pak Joko ini, wah ini mah ada yang ngikutin katanya. Kak Cika ini nggak bisa ngeluarin. Karena kenapa? Karena kata si Kak Cika ini, si Mbak Kuntinya ini tuh serem bang. Serem banget. Serem. Sama halnya kayak Balik lagi di channel Cerita Hororku bersama gua Ardan yang selalu memberikan cerita-cerita horor dari kisah nyata seseorang. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini atau klik video ini. Semoga kalian ditambah rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Nah, di video kali ini gua kedatangan lagi narasumber nih, yang dimana dulu juga dia sempat cerita nih di channel Cerita Hororku. Dulu itu dia pernah ceritain tentang pengalaman ayahnya yang menjadi supir ambulan. Link videonya gue cantumin di deskripsi. Nah, kali ini dia bakal ceritain lagi nih pengalaman ayahnya sebelum dia menjadi supir ambulan. Ternyata pernah juga mengalami nih kejadian horor atau pengalaman horor yang sangat menyeramkan, yang dimana ayahnya ini diikutin sama sosok Mbah Kunti. Mbak Kunti ini sukalah sama ayahnya, sampai-sampai si Mbak Kunti ini ngikutin ayahnya terus tuh kemanapun ayahnya pergi, dan ngajak si ayahnya tuh untuk ikut sama dia ke alamnya dia lah. Ngeri banget pokoknya. Penasaran kisah atau cerita lebih detailnya? Kita langsung sambut aja nih narasumber kita kali ini, Bang Kipli. Apa kabar Bang Kipli? Alhamdulillah baik. Akhirnya baik. datang lagi nih ke datang lagi. Terima kasih Kangen banget, parah kacau. Gimana Bang Kipli? Aktivitas sehari-hari normal ya? Normal, alhamdulillah. Lancar. Sehat. Alhamdulillah. Ayah, ibu sehat. Alhamdulillah, semua sehat. Udah berapa lama ya kita nggak ketemu ya? Udah terakhir cerita yang ambulan itu ayah ya? Pengalaman ayah jadi supir ambulan yang suka evakuasi jenazah ya. Evakuasi jenazah ya, korban-korban kecelakaan gitu ya. Kayaknya ada lah bang, hampir 1 mingguan. Lebih kali ya. Iya. Nah, kali ini tuh Bang Kipli mau cerita pengalaman, tetap masih pengalaman ayah nih. Masih pengalaman ayah bang? Yang sebelum dia jadi supir ambulan ini. Sebelum ya, jauh ya. Jauh banget. Nikah kali ya. Baru nikah, itu saya masih kecil juga sih bang. Masih kecil umur 10 atau 11 tahun mungkin. 11 tahunan ya. 11 tahunan mungkin. Tapi ingetan di umur 11 tahun itu biasanya ingetan masih bagus lah ya. Bagus banget. Masih inget lah ya. Inget. Saya masih inget, alhamdulillah. Jadi ayah itu gimana sih sempat sampai diikutin Mbak Kunti? Jadi ayah itu ngajak mama itu untuk tinggal di Jawa. Awalnya. Awal pertama nikah nih. Awal pertama nikah. Tinggal di Jawa, di daerah Semarang. Daerah Semarang, Jawa Tengah sana. Nah, terus itu saya pas di Semarang itu umurnya masih 5 tahun. Oh, berarti Bang Kipli ini lahir di Semarang apa di Jakarta? Di Jakarta. Oh, jadi akhir Jakarta. Di Jakarta dulu. Jakarta dulu. Akhirnya pindah ke Semarang. Oh iya. Oke. Di Semarang itu adalah sekitar 1 tahun atau 2 tahun mungkin ya. Cukup lama lah pokoknya di Semarang. Nah, mungkin ayah tuh jiwa-jiwa rantau, maksudnya cocoknya tuh di Jakarta gitu ya. Cocoknya di Jakarta, mungkin kayak nyari rumah lah di sekitar Jakarta gitu. Oh, nyari rumah di sekitar Jakarta. Nyari rumah di sekitar Jakarta. Dapet lah nih ceritanya di daerah Cakung. Daerah itu rumahnya tuh menurut saya tuh
lumayan gede sih bang, karena dia bertingkat. Oh, tingkat 2. Tingkat 2. Tapi yang atasnya itu nggak dipakai bang. Nggak dipakai? Kosong. Kenapa dikosongin? Kayak gudang, karena menurut saya itu di bawah itu udah 2 kamar. Oh, udah gede padahal. Udah gede banget. Udah 2 kamar, terus jadi di bawah tuh masih kayak ada sumur. Oh, masih sumur di belakang. Di belakang rumah itu sumur. Oh. Sumur kayak sumur tua mungkin. Nah, dari situ mungkin masih aman lah ya, masih belum kayak ayah nggak temperamental banget lah ya. Masih normal Masih lah ya. normal, masih normal. Mungkin belum kelihatan banget kalau diikutin gitu, Iya. ditempelin gitu mungkin. Nah, jalanlah 1 atau 2 bulan ceritanya. Jalan 1-2 bulan, sifat ayah nih kayak udah mulai berubah gitu. Berubah drastis. Dari awal ke Semarang pindah ke Cakung. Berubah drastis. Kayak semisalnya disuruh sholat marah-marah, Disuruh sholat sama mama marah-marah, terus disuruh jagain saya marah-marah. Pokoknya temperamental banget lah. Terus mungkin mama kayak capek lah, kayak nggak kuat gitu kan, karena kan saya di dalam rumah itu kan tinggal cuma 3 orang bang, cuma 1 keluarga itu. Rumahnya itu gede bang, lumayan. Ih, di atas nggak pakai. Serem juga tuh. Dulu kan juga saya kan masih kecil banget ya, gimana cara bantu mama kalau lagi berantem kan kayak gitu kan. Oh, sering berantem. Sering banget berantem bang pas ketempelan itu. Pokoknya temperamental banget lah. Akhirnya mama capek mungkin ya, nggak kuat, pindahlah ke Jakarta, ke rumah nenek. Ke rumah nenek. Jakarta Barat. Oh, Jakarta Barat. Ibu dari mama. Pindahlah deket situ. Pokoknya nggak jauh dari rumah nenek lah. Itu pindahnya sama ayah juga? Sama ayah, sekeluarga. Mungkin merasa di rumah yang di Cakung itu udah kayak suasananya udah panas banget. Udah panas banget. Karena sering berantem. Ayah. Terus, nah, jadi ternyata itu bang, yang di rumah Cakung itu, jadi kan di rumah Cakung kan ada 2 tingkat tuh bang. Nah, 2 tingkat itu ternyata kosong itu buat tempat tidur si Mbak Kunti ini. Oh, itu mungkin sengaja gitu apa gimana? Kalau sengaja atau enggaknya itu saya nggak tahu. Pokoknya di atas itu buat tempat tidurnya si Mbak Kunti itu, biar nggak kemana-mana mungkin ya. Nah, terus udah dari situ pindahlah ke Jakarta, rumah ibu mama nih, ke nenek. Ngekos lah di situ kan, kalau di Cakung kan ngontrak kan. Di Jakarta sini ngekos, sama juga, masih temperamen gitu ya. Masih temperamen, masih kayak di Cakung lah. Nah, terus pada suatu harinya mama nih kayak kumpul lah saudara-saudara gitu. Kumpul saudara-saudara, ceritain lah sifat suaminya ini ke saudara-saudara, adiknya, kakaknya, sama mamahnya, ibunya itu diceritain. Nah, terus satu kakak sepupunya ini punya ide ke orang bisa lah, orang pintar. Buat ke orang pinter di rumahnya daerah mana itu saya lupa. Jadi nama orang pinter itu kita sebut aja Pak Joko lah ya. Pak Joko. Karena keluarga jadi kayak bingung gitu kan, kenapa kok tiba-tiba jadi kayak berubah drastis, yang awal mulanya baik ya kan? Baik banget, terus jadi temperamen, emosian ya kan, marah-marah mulu. Iya bener. Terus akhirnya kakak sepupu ini kayak ngasih saran bang, udah ayo kita rame-rame ke Pak Joko aja katanya, buat ngobatin suami lu. Kan biasa kalau orang Betawi kan ngomongin lu gue bang. Udah ayo kita ke Pak Joko aja buat ngobatin suami lu katanya. Rame-rame dah tuh ke Pak Joko sama nenek saya itu. Udah rame-rame. Yang ngomong tuh ternyata bukan mamah bang. Yang ngomong apa? Maksudnya yang ngomong sifat bapak tuh bukan mamah sendiri yang jelasin gitu. Siapa? Maksudnya. Yang ngomong itu kakak sepupunya. Oh, kakak sepupu yang jelasin ke Pak Joko. Iya, ke Pak Joko itu. Jadi, Pak, ini adik saya suaminya emosian banget katanya. Emosian banget, gampang banget marah.
pokoknya nggak bisa ngontrol emosi lah. Kalau istrinya ngomong pelan pasti dia kayak ngegas, kayak ngomong-ngomong kasar kayak gitu-gitu lah. Hal-hal sepele. Hal-hal sepele bang, hal-hal sepele. Nah terus mungkin dibaca-baca sama Pak Joko ini, ternyata kata Pak Joko ini, wah ini mah ada yang ngikutin katanya. Ada yang ngikutin, cewek katanya, cewek dari Jawa. Dari Jawa diikutin. Dari situ pada kaget dong. Satu keluarga tuh pada kaget. Ya udahlah, coba sebisa bapak buat keluarin si cewek ini, musir si cewek iya dari tubuh suami adik saya. Dicobalah sebisa mungkin kan. Terus dikasih air doa-doa lah dari Pak Joko ini. Terus udah besoknya ternyata saudara saya ini datang lagi bang, yang punya pendamping lah istilahnya. Kayak punya pendamping, namanya tuh Mondam lah ya. Namanya tuh Kak Cika namanya. Oh, perempuan yang punya pendamping ini perempuan, namanya Kak Cika. Nah jadi sama kakak-kakaknya tuh ditanyain, Cik, coba deh lu terawang apa enggak lihat si Om Gun ini kenapa kok bisa temperamental banget, emosian banget gitu. Kenapa, coba dilihat. Nah mungkin yang dia ngelihat tuh sama persis sama yang Pak Joko bilang gitu bang. Sama persis, plek banget sama persis. Wah ini mah gitu. Iya, rambutnya panjang. Nah wah ini mah ada cewek teh katanya yang ngikutin dari Jawa ya katanya. Kalau dia mah nanya, kalau Pak Joko kan langsung to the point kan. Iya, langsung ngejudge kalau itu dari Jawa. Kalau si Cika ini nanya, masih kayak make sure gitu ya. Ini mah cewek teh katanya, ada yang ngikutin nih katanya. Dari Jawa ya katanya ngikutinnya. Terus mama bilang, iya mungkin dari Jawa, soalnya kan tinggal di Jawa agak lumayan lama kata mama gitu kan. Terus kata kakaknya, ya udah Cik, coba lu keluarin nih cewek dari tubuhnya Om Gun katanya. Iya siap, Cika bantu sebisa Cika ya teh katanya. Iya. Udah dibantu, ternyata si Kak Cika ini nggak bisa ngeluarin. Karena kenapa? Karena kata si Kak Cika ini, si Mbak Kuntinya ini tuh serem bang. Serem. Sama halnya kayak bokap ngelakuin, maksudnya bokap memperlakukan ke nyokap gitu, mau marah-marah terus. Iya, makanya si Cika ini nggak sanggup. Wah ini mah serem banget teh katanya. Cika nggak berani gitu. Cika takut. Cika takut katanya, nggak berani. Nah terus udah dari situ dipanggil lah nih Ustadz baru lagi nih. Baru lagi. Buset, sampai 3 orang bang, orang itu. Terus panggil lah Ustadz. Udah dipanggil Ustadz, akhirnya alhamdulillah udah sempet kayak keluar nih ceritanya. Oh bisa tuh. Bisa, udah sempet kayak keluar. Udah keluar, ayah tuh jadi nggak temperamental lagi. Oh udah mulai berubah lagi. Udah mulai normal lagi kayak semula, udah nggak gampang emosian lagi. Nah jadi setelah diruqyah sama Pak Ustadz ini, sifat ayah tuh udah alhamdulillah udah nggak kayak dulu lagi bang. Udah nggak temperamental lagi. Udah nggak, maksudnya tuh hal-hal sepele nggak diperbesar lagi. Terus kayak ya udah kayak ngejalanin hari-hari udah kayak biasa aja gitu. Kayak biasa lagi ya. Kayak biasa lagi. Pas udah normal, balik ke biasanya, udah nggak temperamental lagi, ayah tuh sholat bang di sepertiga malam, berdoa lah kepada Tuhan, kayak kenapa kok gue dulu bisa gitu diikutin sama Mbak Kunti ini gitu. Kenapa bisa banget, kenapa gue kayak dulu kasar banget sama
anak istri gua kayak gitu-gitu. Nah pas di sholat sepertiga malam itu, sholat tahajud itu, ayah sempat nangis bang, karena pas di doanya itu ayah sempat mikir kenapa gua kayak sempat kepikiran, sempetnya pengen bunuh diri gitu loh. Bunuh diri. Mungkin karena dibisikin sama Mbak Kunti itu kan. Iya. Biar bisa berada di satu alam sama dia mungkin ya. Iya, biar bisa bareng-bareng terus. Bareng-bareng terus ayah itu. Terus kenapa gue bisa sempat ada punya kepikiran sampai bunuh diri gitu loh, karena kan gue masih punya anak yang masih lumayan kecil lah bang. Berbuat baik dan beribadah kayak gitu sekarang udah mengiyakan, udah dilakukan karena udah nggak ada si Mbak Kunti ini yang kayak menghalang, kayak mengganggu atau menghalang ayah buat melakukan hal-hal baik. Baik, benar. Oke, itulah cerita dari Bang Kipri yang dimana ayahnya ini sempet diikutin sama kuntilanak. Yang si kuntilanak ini dia suka banget lah sama ayahnya Bang Kipri ini, sampai-sampai si Mbak Kunti ini pengen ayahnya si Bang Kipri ini ikut ke alamnya dia, jadi biar bisa sama-sama terus. Untungnya ayahnya Bang Kipri akhirnya diruqyah ya sama sosok tokoh agama lah yang benar-benar ngerti lah, paham lah yang kayak gitu-gitu. Dan akhirnya ya udah, alhamdulillah normal dan nggak sampai ikut Mbak Kunti ke alamnya. Terima kasih buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe channel Cerita Hororku biar gue makin semangat memberikan cerita-cerita horor lainnya. Tapi sebelum pamit, mungkin ada sepatah dua kata atau kata-kata mutiara nih yang mau disampaikan sama Bang Kipri ke seseorang spesial lah buat malam ini. Bang Kipri silakan dikasih waktu dan tempatnya untuk memberikan kata-kata mutiaranya, mungkin mau disampaikan kepada seseorang yang spesial buat Bang Kipri. Silakan Bang Kipri. Mungkin untuk hari ini nggak terlalu banyak kata-kata ya. Mungkin untuk dia di sana saya cukup mendoakan saja di sholat sepertiga malamku agar dia itu bahagialah dengan pilihannya dia sendiri. Memang kita tidak bisa bersama lagi, tapi tidak ada salahnya untuk saya selalu mendoakanmu untuk selalu jauh lebih baik ke depannya. Semoga apa yang engkau cita-citakan itu tercapai, dan semoga engkau sehat afiat. Semoga keluargamu juga sehat afiat dan berbahagialah dengan pilihanmu itu. Karena pada dasarnya planning Tuhan itu jauh lebih indah dari apa yang kita pikirkan. Sangat menyentuh. Terima kasih, gua dan pamit. Sampai jumpa di cerita-cerita horor lainnya. Salam cerita hororku.